Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak terdapat di dalam surah Al-Fatihah, tetapi tetap dibaca ketika akan memulai membaca ayat Al-Quran. Kali ini kita membahas mengenai amin. Mengapa kita membaca amin? Padahal di dalam surah Al-Fatihah juga tidak ada kalimat amin. Kata-kata amin tidak ada. Mengapa dibaca? Nah, marilah kita mempelajarinya dengan membuka hadis-hadis yang tersedia, yang ada sama kita, supaya dalam beribadah kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, "Dua yang kutinggalkan yang tidak membuat engkau sesat, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahku atau hadis-hadisku." Inilah salah satu hadis mengapa kita membaca amin setelah Al-Fatihah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man bali minal syafi wal awalu. Abu Daud, ya, hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucapkan amin, sehingga orang yang dekat dengan beliau di saf yang pertama mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud juz 1 halaman 246 nomor 934. Dan pada hadis yang lain, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, yang artinya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dan beliau memanjangkan suaranya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan pada hadis yang lain, hadis ini riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ahmad dan An-Nasai dari Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Maka sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya ini bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya diampuni baginya
dari dosa-dosanya yang telah lampau. Berkata Ibnu Syihab, perawi hadis tersebut, adalah Rasulullah SAW membaca amin. Hadis riwayat jamaah. Hanya saja At-Tirmizi tidak menyebutkan perkataan Ibnu Syihab tersebut. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, apabila imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya para malaikat mengucapkan amin. Dan sesungguhnya imam juga membaca amin. Maka barang siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quran tidak terdapat kata-kata amin, tetapi dalam pelaksanaan ketika selesai membaca Al-Fatihah dibaca amin, yang artinya amin, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Jadi amin itu artinya, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Begitulah pelajaran dari hadis tentang amin yang selalu kita baca setelah kita mengucapkan doa dan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah doa. Demikianlah kesempatan kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan membahas apa itu surah Al-Fatihah. Bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Ashabul Masani. Ketika turun Al-Fatihah itu disebut Rasulullah SAW Ashabul Masani. Rasulullah SAW juga menyebutnya Ummul Quran. Allah menyebutnya as-sholat. Kubagi dua as-sholat untukku dan hambaku. Dan salah satu ayat yang dijawab Allah ketika hambanya mengucapkannya. Al-Fatihah juga disebut surah yang agung, juga untuk pengobatan. Demikianlah, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.